Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengupas sedikit terkait dinamika prioritas dan desa tahun anggaran 2022. Nah, sebelum kita mengupas dinamika prioritas dana desa tahun anggaran 2022, teman-teman jangan lupa tonton videonya sampai selesai, like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah desa itu setiap tahunnya pasti menyusun yang namanya rencana kerja pemerintah desa untuk tahun berikutnya. Nah, dimana kita ketahui bahwa setiap desa itu menyusun rencana kerja itu di bulan Juli sampai dengan bulan September. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peraturan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa ini baru diterbitkan di bulan Agustus, yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 ini, prioritas penggunaan dana desa itu diatur di dalam pasal 5. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, di pasal 5 ayat 2 yang pertama itu ada pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Terus yang kedua ada program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga, ada mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Nah, ini prioritas tidak jauh beda dengan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020. Anggapan pemerintah desa terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 itu cenderung biasa saja, karena program-program ini secara aturan itu tidak jauh berbeda dengan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021, kan? Nah, namun 3 bulan berikutnya di bulan November terbitlah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Nah, di mana di dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 ini itu prioritas penggunaan dana desa diatur di dalam pasal 5 ayat 4. Adapun prioritasnya yang pertama itu adalah program perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%. Terus yang kedua, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Terus yang ketiga, dukungan pendanaan penanganan coronavirus disease COVID-19 paling sedikit 8%. Terus yang keempat, program sektor prioritas lainnya. Perpres 104 tahun 2021 tentunya berpengaruh besar terhadap perencanaan yang ada di desa. Karena dengan penetapan jumlah anggaran untuk masing-masing program prioritas ini tentunya akan mempengaruhi program prioritas yang diusulkan di dalam musyawarah dusun, musyawarah desa, maupun hasil dari pengkajian kondisi desa lainnya, gitu kan. Nah, selain itu munculnya spekulasi-spekulasi terkait dengan munculnya Perpres 104 ini, terutama terkait dengan BLT dana desa. Ada pemerintah desa yang berpendapat bahwa BLT dana desa bisa tidak 40% dianggarkan. Ada juga pemerintah desa yang berpendapat bahwa BLT dana desa harus 40%, gitu kan. Ada juga pemerintah desa yang berpendapat nanti disesuaikan saja dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di desa, gitu kan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa
BLTDC itu disesuaikan saja dengan hasil musyawarah desa khusus. Bagi saya, spekulasi ini semuanya benar, tidak ada yang salah gitu kan. Karena bagi saya peraturan yang keluar terkait dengan prioritas penggunaan dana desa ini belum sempurna apabila belum ada peraturan Menteri Keuangan. Nah, tapi terkait dengan BLT 40% sebelum terbitnya peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021, pemerintah desa sempat beranggapan bahwa BLT dana desa bisa tidak dianggarkan 40%. Karena di dalam salah satu kesempatan Menteri Desa pernah berpidato bahwa jangan dipaksakan 40% kalau KPM-nya tidak bisa mencapai angka 40%. Pakai saja data yang ada. Nah, inilah kemudian yang menguatkan sebagian besar pemerintah desa bahwa dana desa tidak harus 40% dianggarkan untuk BLT dan sisa anggarannya bisa digunakan untuk kegiatan yang lain-lainnya. Nah, namun hal ini dibantah dengan terbitnya peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021 di tanggal 16 Desember tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Di dalam PMK 190 tahun 2021 ini, prioritas penggunaan dana desa itu diatur di pasal 32. Nah, di dalam pasal 32 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk yang pertama yaitu program perlindungan sosial bantuan langsung tunai desa. Yang kedua itu adalah kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani. Dan yang ketiga adalah kegiatan pencegahan pandemi Corona virus DCAC atau COVID-19 di desa. Di mana dalam ayat 2 berbunyi besaran dana desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. Artinya, dengan terbit peraturan ini, maka secara jelas membantah anggapan bahwa dana desa itu tidak harus dianggarkan 40%. Dan sebagian anggaran yang tidak dianggarkan untuk BLT bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Nah, hal ini pun diperkuat dengan adanya sanksi yang diatur di pasal 52 ayat 1 yang mengatakan dalam hal desa tidak menganggarkan BLT desa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 ayat 1 huruf A, selisih antara pagu anggaran dana desa untuk BLT desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan dana desa untuk BLT desa yang telah dianggarkan tidak akan disalurkan ke rekening desa. Ini menjelaskan bahwa apabila desa tidak menganggarkan BLT-nya secara penuh 40%, maka secara otomatis sisa anggaran dari 40% ini tidak akan disalurkan ke rekening kas desanya. Misalnya, ada satu desa yang menganggarkan BLT dana desa hanya 30% dari total 40%. Maka yang akan disalurkan ke rekening kas desanya itu hanya 30% dari anggaran 40% yang dianggarkan di dalam dana desa. Yang 10%-nya ini itu tidak akan disalurkan ke rekening kas desa. Tapi itulah sebuah kebijakan. Kebijakan itu kadang-kadang ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan.
saya yakin pemerintah desa punya strategi tersendiri untuk menangani permasalahan-permasalahan yang muncul di setiap desa. Demikian tadi video dinamika prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Keep spirit, tetap bahagia, salam berdesa.